Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Lane 2 episode 86. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Pertandingan dimulai dengan cepat saat tim Sekte Snow Demon langsung mengadopsi formasi ofensif. Long Aotian memimpin di garis depan dengan Wang Yanfeng dan Gutong di sisinya. Sementara Jiang Yixi dan Chen Yu berada di belakang sebagai pendukung. Di posisi paling aman, Putri Weina berdiri sebagai penyokong utama tim. Sekte Tang juga menyesuaikan strategi mereka dengan Susan Si dan Bei Bei di garis depan. Jiang Nanan tersembunyi di belakang, serta Xiao Xiao dan He Cheito mengikuti rapat. Sementara itu, Wang Dong'er melayang di udara menciptakan fleksibilitas antara serangan darat dan udara. Namun, perhatian utama justru tertuju pada Huo Yuhao yang tidak langsung bergerak, melainkan mengaktifkan cincin Starlight Sapphire-nya memunculkan sebuah benteng logam raksasa yang dilengkapi senjata canggih. Di tribun penonton, Kaisar Sutianran tampak geram melihat teknologi rahasia Kekaisaran Sanmun muncul di tangan lawan. Hal Master Jing Hongchen juga terlihat terkejut, menyadari kemungkinan keterlibatan Xuan Ziwen dalam pengembangan benteng tersebut. Sementara itu, Putri Weina melihatnya dengan penuh minat, menyadari bahwa senjata ini bukan hanya alat bertarung biasa, tetapi bisa menjadi senjata revolusioner dalam peperangan. Di dalam bentengnya, Huo Yuhao mulai bergerak, memanfaatkan rancangan sempurna benteng tersebut untuk menjaga stabilitasnya. Dengan senjata yang lebih kuat dari versi militer Sanmun, ia bersiap untuk menyerang. Tanpa ragu, Huo Yuhao menembakkan 32 meriam ke arah lawan, sementara bentengnya terus bergerak maju. Serangan awalnya menciptakan serangkaian flashbang yang membutakan seluruh tim Sekte Snow Demon, memberi keuntungan besar bagi Sekte Tang yang telah dipandu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Susan Si dan Bei Bei menerjang Long Aotian, sementara Jiang Nanan tetap tersembunyi. Xiao Xiao memanfaatkan kuali penghancur jiwa 3 kehidupan untuk mengisolasi Long Aotian dari timnya. Sementara Wang Dong'er di udara diam-diam mendekati Putri Weina. Huo Yuhao dan He Cheito terus menekan dengan serangan bertubi-tubi, memaksa lawan bertahan sekuat tenaga. Ketika efek flashbang mereda, penonton melihat pemandangan yang mengejutkan. 3 ledakan keras mengguncang arena, membuat Bei Bei, Susan Si dan Jiang Nanan terpental mundur. Di tengah mereka, Long Aotian tetap berdiri kokoh, seolah tak terpengaruh oleh serangan Sekte Tang. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya yang bercahaya pijar dan mengayunkannya ke arah Xiao Xiao. Di tengah arena pertempuran, ketegangan meningkat ketika Long Aotian tampaknya masih terpengaruh oleh kilatan flashbang yang mengganggu penglihatannya. Namun, saat Bei Bei dan kedua rekannya bergerak mendekatinya, ia tiba-tiba meledak dengan gerakan yang begitu cepat dan presisi. Dalam sekejap, ia berpindah posisi 3 kali berturut-turut, memaksa lawan-lawannya mundur dengan serangan balik yang dahsyat. Meskipun Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya, mereka tetap tertinggal 1 langkah di belakang gerakan luar biasa Long Aotian. Xiao Xiao yang berada dalam jalur serangan Long Aotian tidak memilih untuk mundur. Ia menyadari bahwa anggota tim sekte tubuh lainnya ada di belakang, dan jika ia bergerak mundur, ia hanya akan semakin terperangkap dalam situasi yang lebih berbahaya. Xiao Xiao yang berada dalam jalur serangan Long Aotian tidak memilih untuk mundur. Ia menyadari bahwa anggota tim Sekte Snow Demon lainnya ada di belakangnya, dan jika ia bergerak mundur, ia hanya akan semakin terperangkap dalam situasi yang lebih berbahaya. Dengan cepat, ia mengaktifkan kuali penghancur jiwa 3 kehidupan miliknya. 3 kuali raksasa muncul dan menyatu menjadi satu, menciptakan suara menggelegar yang menggema di seluruh arena. Kuali besar itu berhasil menahan serangan Long Aotian meskipun bergetar hebat akibat benturan. Dalam sekejap, cahaya hitam melesat ke langit, sementara Xiao Xiao menghilang ke dalam kuali besar tersebut. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang, menandakan digunakannya teknik pamungkasnya, harta nasional, kedaulatan sawah.
Teknik ini tidak hanya memperkuat kekuatan kuali penghancur jiwa tiga kehidupan, tetapi juga menyerap energi nasional yang ada di udara. Tekanan luar biasa langsung menekan Long Autian, membuatnya kehilangan sebagian besar energinya setelah mengusir tiga lawannya berturut-turut. Sementara itu, pusaran air hitam muncul di atas kuali besar, dan dalam sekejap tiga ledakan mengguncang arena. Tiga lingkaran hitam terbentuk dan menyebar dengan kecepatan tinggi. Anggota tim Sekte Snow Demon yang berusaha menyerang Huo Yuhao dan He Chaito tiba-tiba terhempas ke udara, terlempar akibat gelombang kejut yang dahsyat. Kekuatannya begitu luar biasa sehingga mereka kesulitan mengendalikan tubuh mereka di udara. Di sisi lain, Wang Dong'er telah berada dalam posisi strategis. Ia meluncur turun dari udara dengan sayap emas kebiruan yang tajam, menyerang Putri Weina. Namun, Weina tampaknya telah mengantisipasi serangan itu. Dengan ketukan ringan di tanah, ia melayang ke depan, berputar dengan anggun dan menatap Wang Dong'er dengan mata perak cemerlangnya. Dalam sekejap, Wang Dong'er merasa dunianya berputar dan kesadarannya mulai kabur. Namun, sebelum ia benar-benar kehilangan kendali, rasa sakit tajam dari gangguan spiritual Huo Yuhao membawanya kembali ke kenyataan. Meskipun begitu, Weina telah memanfaatkan jeda singkat itu untuk berlindung di antara rekan-rekannya. Huo Yuhao yang terus mengamati pertempuran dengan cepat memahami apa yang terjadi. Long Autian mampu menghindari serangan dan bergerak begitu cepat bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena bantuan Putri Weina. Meskipun jiwa bela diri utama Weina bukan matanya, kemampuannya jelas bersifat spiritual dan kemungkinan besar berasal dari otaknya. Weina memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa tubuhnya yang kuat memungkinkan Long Autian untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, pertempuran di medan lain semakin sengit. Bei Bei, Susansi, dan Jiang Nanan kembali maju untuk melindungi Xiao Xiao yang masih terjebak di garis musuh. Wang Dong'er juga terpisah dari timnya, membuat mereka dalam situasi yang sulit. Melihat kondisi ini, Susansi segera melepaskan domain Xuanwu miliknya. Cahaya hitam pekat menyelimuti arena, menciptakan suasana yang mencekam bagi tim Sekte Snow Demon. Bersamaan dengan itu, Huo Yuhao mengaktifkan Enfablement massal, memperlambat gerakan lawan mereka dan semakin menekan pergerakan tim Sekte tubuh. Dari udara, Wang Dong'er kembali bergerak. Dengan alat jiwanya yang terbang, ia meluncurkan 3 arai heksagram yang membentuk formasi perlindungan di sekitar Xiao Xiao. Namun, salah satu anggota Sekte Snow Demon, Gutong, segera menanggapinya dengan serangan mata putih cemerlang yang berubah warna saat meluncur ke arah Wang Dong'er. Sadar akan ancaman itu, Wang Dong'er segera mengaktifkan cincin jiwa kelimanya, membuat tubuhnya menjadi transparan dan diselimuti cahaya emas. Namun, bentrokan antara energi keduanya membuat Wang Dong'er terpental ke belakang dengan kekuatan besar. Alat jiwanya padam dan ia terpaksa berlindung di dalam domain Xuanwu untuk menghindari serangan lanjutan. Di tengah kekacauan ini, Long Autian kembali menerobos domain Xuanwu dan berusaha menggunakan transformasi langit dan bumi. Namun, Susansi dengan sigap menghadangnya menggunakan perisai Xuanwu. Bentrokan energi yang terjadi begitu besar hingga getaran terasa di seluruh arena. Sementara itu, Bei Bei berhasil mencapai posisi Xiao Xiao dan bekerja sama dengan Wang Dong'er untuk menahan gempuran lawan. Di sisi lain arena, Chen Yu, anggota Sekte Snow Demon lainnya, memperlihatkan jiwa bela diri yang unik, sepasang sayap besar yang tumbuh dari punggungnya. Dengan kepakan kuat, ia menembus gelombang hitam domain Xuanwu dan menyerang Wang Dong'er dengan ayunan sayapnya yang tajam seperti kapak. Bentrokan sengit pun terjadi di udara antara Wang Dong'er dan Chen Yu, masing-masing berusaha mendominasi lawan. Di antara semua pertempuran yang berlangsung, hanya Long Autian dan Wang Yanfeng, tim Sekte Snow Demon yang terus mengeluarkan kekuatan jiwa mereka tanpa henti. Sementara itu, Huo Yuhao tampak mulai kelelahan, meskipun benteng mengemudi sendiri Alterainnya masih terus menembakkan serangan dengan intensitas tinggi. Sementara itu, Huo Yuhao tampak mulai kelelahan. Meskipun benteng Alterainnya masih terus menembakkan serangan dengan intensitas tinggi,
Pertempuran terus berlangsung dengan ketegangan yang meningkat. Jiang Nanan dan Jiang Yixi bertarung sengit di luar medan utama. Keduanya menunjukkan keunggulan dalam keahlian masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehilangan koordinasi karena pertempuran telah berkembang ke titik di mana masing-masing individu harus bertarung dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan strategi dan kekuatan yang terus berkembang di kedua belah pihak, hasil akhir dari pertempuran ini masih belum bisa dipastikan. Bei Bei dan Xiao Xiao serempak menyerang, menghadapi Gutong dan Wang Yanfeng dalam pertarungan sengit. Kedua belah pihak bertarung dengan seimbang tanpa ada yang benar-benar unggul. Wang Yanfeng tampak kelelahan setelah pertarungannya dengan Huo Yuhao dan belum sepenuhnya pulih. Sementara Gutong mengandalkan serangan jarak jauhnya yang kuat. Jiwa bela diri Gutong adalah matanya, namun ia memilih jalur yang berbeda dari Huo Yuhao. Setiap sinar yang ditembakkan dari matanya memancarkan cincin jiwa yang bergantian bersinar. Sementara itu, Wang Dong'er bergerak mundur dengan gerakan yang tampak sedikit lesu akibat serangan Gutong sebelumnya. Jika tidak, ia tentu tidak akan begitu mudah dipaksa mundur oleh Chen Yu. Di langit, mata teror akhirnya mencapai posisinya dan mulai mengumpulkan cahaya yang kuat, menciptakan tekanan luar biasa bagi tim Sekte Snow Demon. Situasi di medan pertempuran semakin tegang. Sekte Tang tampak berada dalam posisi terdesak dalam setiap pertempuran yang berlangsung secara simultan. Bahkan Zheng Zan, sang Doulo Unbreakable, tidak dapat memastikan pihak mana yang lebih unggul saat ini. Di sudut lain, Susansi terkena serangan keras hingga darah menyembur dari mulutnya. Ia terpental di udara, sementara Long Aotian, lawannya juga tak dalam kondisi terbaik. Wajahnya tampak pucat dan nafasnya berat akibat efek cedera dari undangan Yama. Meskipun demikian, Long Aotian tetap mendominasi dan memilih untuk tidak menghabiskan energi lebih lanjut untuk menjatuhkan Susansi sepenuhnya. Sebaliknya, ia mengalihkan perhatiannya ke He Chaito, satu-satunya insinyur jiwa murni di pertarungan ini. Tanpa ragu, Long Aotian menerjang He Chaito dengan kapaknya yang berkilauan, melepaskan serangan Berserk Gold Slash. Namun, He Chaito hanya tersenyum. Ia mengangkat tangannya, menyalakan cerutu emas pucat dengan sinar jiwa dari bahunya, lalu mengisapnya dalam-dalam. Dalam sekejap, pelindung jiwa kelas 6 miliknya hancur berkeping-keping akibat serangan ganas Long Aotian. Tetapi itu hanya memperlambat kapak besar tersebut untuk melesat. Seketika, penghalang emas mekar dari tubuh He Chaito menahan serangan mematikan lawannya. Itu adalah keterampilan jiwa kelimanya, Invisible Barrier Golden Cigar, yang mampu menciptakan perlindungan absolut selama 7 detik. Serangan Long Aotian memantul ke belakang dan saat ia hendak menyerang lagi, bola cahaya merah berbahaya tiba-tiba meletus di depannya. Binding Light kelas 7 telah dilepaskan, menangkap dan menekan tubuhnya sepenuhnya. Zheng Zan terkejut melihatnya. Binding Light ini adalah alat jiwa yang sangat langka dan hanya dimiliki Kekaisaran Sun Moon. Namun, Sekte Tang tampaknya telah menguasai teknologinya. Dengan Long Aotian yang terikat, momentum pertempuran segera berubah. Huo Yuhao yang selama ini menahan diri akhirnya melesat dari bentengnya, menggantikan posisi Susansi yang telah terluka. Dengan teknik pemindahan dunia bawah, ia bertukar tempat dengan Wang Dong'er yang telah bersiap sejak awal. Saat keduanya bersatu, jiwa bela diri mereka dilepaskan dalam harmoni sempurna. Dewi kupu-kupu radian Wang Dong'er bersinar dengan cahaya agung, sementara mata emas Huo Yuhao memancarkan sinar ungu misterius. Bersama-sama, mereka menciptakan bola cahaya raksasa yang menyilaukan, menargetkan posisi Long Aotian. Putri Weina berteriak panik, memerintahkan penyelamatan bagi Long Aotian. Namun, serangan gabungan dari Huo Yuhao dan Wang Dong'er bukan satu-satunya yang terjadi. Susansi menarik kembali domain Xuan Wu-nya, lalu melepaskan formasi perisai Xuan Wu untuk mengunci Chen Yu, mencegahnya membantu Long Aotian. Pada saat yang sama, Bei Bei mengaktifkan kepala naga emasnya, menciptakan jaring peti raksasa yang menghalangi Wang Yanfeng dan serangan Gutong. Xiao Xiao juga tidak tinggal diam. Dengan kuali penghancur jiwa miliknya, ia menjatuhkan 3 kuali besar ke tanah, mengguncang medan pertempuran dan semakin menekan 2 anggota tim dari Sekte Snow Demon. Sementara itu, Jiang Nanan bergerak secepat kilat, menggunakan Instant Shift dan Invisible Golden Body secara bersamaan untuk menyelinap ke belakang Jiang Yixi.
Dengan kecepatan luar biasa, ia melilitkan kakinya di pinggang Jiang Yishi dan mengaktifkan keterampilan jiwa kelimanya, kunci tulang lunak, melumpuhkan lawannya dalam sekejap. Dalam hitungan detik, dominasi yang sebelumnya berada di pihak Sekte Snow Demon kini berbalik sepenuhnya ke Sekte Tang. Setiap anggota tim bekerja dalam harmoni sempurna, memanfaatkan celah sekecil apapun untuk membalikan keadaan. Medan pertempuran yang sebelumnya kacau kini bertransformasi menjadi ajang kemenangan bagi tim Sekte Tang. Hujan serangan yang dilepaskan oleh alat jiwa Hechaito menghantam Weina tanpa ampun, memaksanya untuk mengaktifkan Invisible Barrier demi mempertahankan diri. Tanpa kehadiran rekan-rekannya untuk melindungi, ia hanya bisa bergantung pada kemampuannya sendiri. Dalam hitungan detik, situasi berubah drastis. Sekte Snow Demon yang awalnya tampak begitu dominan, kini terpojok dalam tekanan yang luar biasa. Weina tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Bagaimana mungkin tim Sekte Tang yang sebelumnya tampak tidak terkoordinasi dan berantakan, tiba-tiba menunjukkan kerjasama yang begitu sempurna. Mereka tidak saling berkomunikasi sebelum ini, tetapi kini mereka bergerak serempak, menyerang target yang berbeda secara simultan, dan menghubungkan serangan mereka tanpa celah sedikit pun. Kekuatan terbesar dari tim Sekte Tang dalam pertempuran kelompok bukanlah kekuatan individu mereka, melainkan deteksi spiritual yang tak kasat mata dan tersebar di antara mereka semua. Dengan deteksi spiritual ini, mereka mencapai pemahaman yang mendalam satu sama lain, menciptakan harmoni yang menakutkan dalam setiap gerakan mereka. Ini adalah senjata rahasia mereka, alasan utama mereka berani menantang lawan yang lebih kuat dalam pertempuran kelompok. Sejak awal, tim Sekte Tang telah menganalisis lawan mereka. Mereka berpura-pura lengah, membiarkan diri terpisah untuk memberikan kesan lemah. Namun, semua itu adalah bagian dari strategi yang telah dirancang oleh Huo Yuhao. Ia telah merencanakan setiap langkah, dari tampak tidak memiliki kerjasama hingga mencapai puncak serangan yang mengejutkan. Tujuannya hanya satu, menaklukkan anggota terkuat dari tim Sekte Snow Demon, Long Aotian. Weina meskipun kuat, masih jauh di bawah Long Aotian dalam hal kemampuan bertarung. Dengan mengalahkan Long Aotian, Huo Yuhao bukan hanya ingin melemahkan kekuatan dari Sekte Snow Demon, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri mereka. Semua strategi, ketenangan, dan pengendalian emosi sejak awal bertujuan untuk mempersiapkan ledakan kekuatan yang dahsyat saat ini. Di langit, bola cahaya biru, ungu, dan emas yang diciptakan oleh kombinasi Huo Yuhao dan Wang Dong'er berubah menjadi mata vertikal raksasa. Ini adalah mata roh Huo Yuhao diperkuat oleh Wang Dong'er. Mata itu memancarkan aura dalam dan misterius, seolah-olah mengungkapkan dunia tanpa batas bagi siapapun yang berani menatapnya. Dalam sekejap, pancaran cahaya berwarna-warni meluncur dari mata itu, menyelimuti panggung pertarungan dengan kilauan emas yang aneh. Di tengah badai serangan, Long Aotian berjuang sekuat tenaga dalam belenggu cahaya pengikat merah yang menahannya. Merasakan ancaman besar, ia mengaktifkan teknik terkuatnya, tubuh sejati jiwa, untuk membebaskan diri. Namun, binding light kelas 7 terlalu kuat. Meskipun Long Aotian telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia hanya bisa menyaksikan saat belenggu itu perlahan retak. Namun, sebelum ia sempat bergerak bebas, pancaran cahaya 3 warna sudah menghantamnya. Cahaya itu membelah arena dalam sekejap, membawa kehancuran di sepanjang jalurnya. Jiang Yishi yang masih terkunci dalam Soft Bone Lock oleh Jiang Nanan tidak sempat bereaksi saat dirinya tersapu oleh serangan itu. Dalam hitungan detik, baik Long Aotian maupun Jiang Yishi berubah menjadi patung emas. Bukti kekuatan luar biasa dari kombinasi teknik Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Huo Yuhao dan Wang Dong'er telah menjatuhkan Long Aotian dalam duel yang tidak berimbang. Mata vertikal 3 warna yang raksasa berubah kembali menjadi bola energi, lalu memancarkan cahaya hitam dan putih yang menyatu dalam pusaran mengerikan. Suhu udara tiba-tiba merosot drastis. Dari pusaran itu, palu hitam besar muncul, permukaannya dilapisi dengan ultimate ice yang mematikan. Badai salju mengamuk di sekitar Long Aotian, membekukan tubuhnya yang sudah tidak berdaya. Sebuah raksasa yang terbuat dari embun beku dan salju menggenggam palu besar itu, siap menghancurkan segalanya. Ini adalah kombinasi antara kalajengking Ice Jade Empress dan Clear Sky Hammer, salah satu teknik fusi jiwa bela diri terkuat milik Huo Yuhao dan Wang Dong'er yang dikenal sebagai Hammer Kaisar Surgawi. Dengan teknik ini, tak ada lagi yang bisa menyelamatkan Long Aotian.
Weina menyadari hal itu dan berteriak sekuat tenaga, memohon kepada Doulo Unbreakable, Zheng Zan, untuk menghentikan serangan tersebut. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Soul Land 2 episode 86. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.